Oke, salam dulu sekalian, selamat datang di Siber Uang Channel. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang ideologi, khususnya ideologi politik. Jadi kita akan cari tahu di video kali ini ideologi apa sih yang sangat mematikan, yang berbahaya, dan dapat mengancam kelangsungan umat manusia di bumi ini. Jadi sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kita berangkat dari Cold War atau Perang Dingin. Inilah periode geopolitik di mana dunia terbagi menjadi 3 lanskap politiknya. Ini juga merupakan dampak dari konsekuensi Perang Dunia II ya, di mana yang dulunya orang-orang yang sekubu yang pernah gelut bareng masih tetap mempertahankan aliansinya. Nah, Cold War ini membagi dunia jadi 3 lanskap, 3 kubu. Nah, yang pertama adalah negara dunia pertama atau biasanya disebut dengan First World Country atau dipimpin oleh blok barat, yaitu yang mana adalah Amerika, Inggris, Eropa, dan dalam skala kemajuan atau perkembangan negaranya disebut-sebut dengan negara yang paling maju, networknya yang paling tinggi istilahnya ya. Jadi yang paling kelihatan masyhur di dunia ini adalah mereka. Nggak heran namanya adalah First World, sesuai namanya pasti nomor 1 di dunia ini mungkin ya. Nah, negara First World ini biasanya menganut paham ideologi politik demokrasi diutamakan. Jadi rakyat ini memegang kendali juga yang tinggi supaya bisa mempengaruhi, mengingatkan pemimpin dalam menentukan kebijakan atau arah negara mereka. Nah, First World Country ini lawannya adalah Second World Country setelahnya, yaitu artinya negara dunia kedua, dipimpin oleh Rusia, blok timur saat itu Uni Soviet, dan juga Cina. Nah, negara dunia kedua ini biasanya menganut paham ideologi politiknya adalah komunisme, di mana pemimpinnya seperti teman-teman lihat ya, ada Xi Jinping dan juga Vladimir Putin yang sangat lama memegang kekuasaannya. Di komunisme, rakyat tidak terlalu punya andil dalam menentukan arah negara atau kepemimpinan negara ini. Karena biasanya kalau First World Country demokrasi itu biasanya mengutamakan pemilu yang reguler ya, yang biasanya untuk mencetak pemimpin baru, rakyat memilih. Nah, sedangkan ideologi yang menganut paham komunisme, ada komunitas kecil atau orang-orang petinggi di negara, partai kecil yang pintar, yang kompeten untuk menentukan satu orang pucuk pemimpin di negaranya masing-masing. Nah, sesuai namanya Second World Country, dunia juga seperti setuju bahwa mereka dalam hal kemajuan, dalam hal wealth atau kekayaan ini nomor 2 setelah First World Country, yang First World Country seperti Jepang, Cina, Korsel, sangat maju, sangat modern kelihatannya juga. Dan secara budaya juga sudah sangat menyebar luas ya kepada kita, seperti budaya Hollywood, iPhone, terus ada drakor ya. Sedangkan Second World Country seperti Korea Utara, Cina, Rusia lebih tertutup lah ya. Dan budayanya tidak terlalu menyebar kepada dunia. Nah, setelah itu ada juga Third World Country yang tidak terlalu bermain peran, terlalu tiap hari itu pengen gelut, pengen kayak nantang, pengen seperti mengambil alih kekuasaan dunia, yang contohnya seperti Indonesia, Jepang, Indonesia, Arab, dan lain-lain. Nah, mereka memang dari sejarahnya Perang Dunia II pun mereka tidak terlalu aktif dalam bertempur ya, karena memang dijajah ya Indonesia juga. Jadi yang jelas ternyata dunia ini sampai sekarang tidak pernah dalam keadaan damai full setenang-senangnya, tapi juga mereka selalu bersitegang. Kelihatan dari negara dunia kedua dan ke-1 ini mereka spending gila-gilaan APBN-nya atau negaranya kepada militer. Mereka setiap hari spending buat otot mereka untuk pamer, buat mengintimidasi, buat gagah-gagahan di dunia ini. Jangan ada yang remehin, pokoknya mereka ingin jadi yang polisi atau yang terdepan gitu ya. Mereka bersaing. Nah, setelah itu kita akan menjawab apa sih ideologi yang paling berbahaya di dunia ini. Teman-teman bisa tebak? Kalau teman-teman bisa menebak bahwa komunisme adalah yang paling berbahaya, itu juga nggak sepenuhnya salah. Kalau teman-teman Google ya, di googling ada katanya di Gemini ini merangkum bahwa komunisme adalah ideologi paling berbahaya di dunia, itu tidak salah.
Tapi setelah kita telah lebih lanjut, ternyata ini mengandung sebuah kesalahan error. Statement di mana bahwa ideologi komunisme ini sangat berbahaya di dunia ini ditulis oleh sebuah buku dari Harvard yang berjudul adalah The Black Book of Communism, tahun 1999, yang ditulis oleh Stephanie Cortwis. Tapi penulisnya juga dihujat oleh rekan penulisnya sendiri. Jadi 5 kontributor buku The Black Book of Communism itu juga menolak angka Cortwis sebagai, katanya mereka nyebut inflated, digelembungkan ya, dibesar-besarkan jadinya tuh. Jadi Journal of Genocide Research menyatakan angka itu tidak dapat diverifikasi dan lebih politis daripada historiografis. Ya nggak heran ya, karena Black Book of Communism ini ditulis oleh Harvard, universitas yang mana terdapat di negara dunia ke-1 yaitu US. Ya. Jadi klaim bahwa katanya di Black Book of Communism ini korban jumlah dari ideologi komunisme ini saat perang atau gejolak politiknya ini diperkirakan 100 sampai 90 juta katanya ya. Udah 3 digit ya, ratusan juta istilahnya korbannya. Nah, ini juga salah katanya, dilebih-lebihkan. Katanya komunisme itu udah sampai segitu. Dan katanya diteliti lagi juga oleh Oxford Handbook. Kita lihat di rezim-rezim komunisme seperti Stalin, USSR, Mao, Cina, Khmer Merah, Kamboja, Korea Utara, itu katanya konsensus global dari Genocide Study yang datanya dari Uppsala, dari Yale, dari Cambridge, dibantah lagi ya oleh jadi univ-univ Inggris juga ya, dari first world country, ternyata hanya dari 50 juta. Mulai dari 50 juta korbannya, hanya masih 2 digit lah ya, 5 sampai 60 juta korbannya. Nah, jadi ideologi apa sih yang paling mematikan? Kalau komunisme salah itu kan berarti bakal lebih dari 50 juta korbannya ya. Nah, ternyata ideologi totalitarian. Sesuai namanya totalitarian, jadi si pemimpin benar-benar satu orang itu memutuskan segalanya. Totalitarian, otoriter. Jadi kalau teman-teman bilang komunisme otoriter, ini lebih-lebih otoriter lagi. Pemimpinnya seperti ibaratnya dikultuskan, dijadikan orang yang suci, orang kiriman Tuhan yang sangat memimpin pantas dan semua harus tunduk kepada perintahnya. Totalitarian itu ya, jadi anak-anak muda, laki-laki harus berperang demi kepentingan pemimpinnya. Nah, totalitarian yang paling berbahaya yaitu adalah Nazisme. Ideologi Nazisme, di mana perang dunia yang cuma 6 tahun terjadi ya, nggak sampai 2 digit, nggak sampai 10 tahun, 2 digit tahun ini bisa mengangkat korban 70 minimal sampai 85 juta diperkirakan. Nah, alasannya kenapa sih Nazi ini bisa menjadi bereputasi sangat berbahaya, yang mana dipimpin oleh Adolf Hitler. Seperti kita tahu, mereka orang Jerman mengkultuskan Adolf itu sebagai Führer, pemimpin tertinggi ya, mereka menyebutnya Führer. Dan karena semua anak muda ini kalau nggak mau perang bakal ditembak juga gitu, harus dipaksa perang demi kelangsungan negara, kebanggaan negara gitu. Jadinya mereka harus terpaksa perang anak-anak muda ini, dan mereka didoktrin supaya untuk mencapai glory, untuk mencapai kejayaan glory Nazisme ini ya dengan perang gitu ya. Nah, Nazisme ini juga punya doktrin genosida yang sebagai inti ideologinya. Seperti kita tahu bahwa ada Holocaust ya, itu juga disebabkan oleh disebabkan oleh ideologi Nazi ya, yang mana itu diperintahkan Hitler untuk membasmi orang Yahudi saat itu, dan korbannya udah jutaan dalam hitungan hari ya. Dan ideologi Nazi ini menurut represent the most radical katanya, rasialis itu berarti sangat race ya. Menurut Oxford ini dia sangat rasialis dan totalitarian. Terus juga selain ideologi genosida sebagai inti ideologi, Nazi juga adalah satu-satunya ideologi yang menciptakan industrial scale killing, atau pembunuhan itu menjadi sebuah industri. Sebuah industri yang seharusnya mencari untung malah dipakai untuk menghabisi orang. Contohnya penemuan camp gas di Auschwitz, Jerman, pembunuhan dipercepat di industri ini. Jadi pencatatan, logistik, rekayasa teknik, konveyor kematian, ada camp konsentrasi untuk membabat banyak orang. Jadi kayak industri yang membunuh orang itu, membunuh orang ini lebih cepat gitu ya.
harus cepat, layaknya mencetak sebuah produk ekonomi ya. Terus Nazi juga memiliki worldview berdasarkan rasa benci atau ilmiah palsu. Nah, ciri khas Nazi, fasis atau juga ideologi yang totalitarian ini biasanya mereka adalah ultranasionalis atau satu-satunya ideologi yang berkuasa di dunia adalah ideologi mereka. Negara mereka harus jadi superior satu-satunya di dunia ini, dan yang lain dianggap ras yang hina atau di bawah mereka untuk jadiin kacung ya. Mereka yang jadi kayak harus paling atas, paling berkuasa, dan yang lain harus jatuh di tangan mereka harusnya. Nah, juga Nazi juga alasan yang lain mengapa Nazisme sangat berbahaya selain karena sejarah itu mereka menciptakan perang global terbesar ya, skala terbesar di dunia sejarah sepanjang sejarah, yaitu Perang Dunia II. Banyak negara dari klub barat, dari blok timur itu kan perang ya, ada puluhan negara perang dan saling menjajah kemana-mana. Nah, ideologi Nazi juga anihilistik terhadap moralitas manusia. Jadi menurut Cambridge University Hitler Studies, konsep moral Nazi itu manusia itu dibagi ras, dan nilai manusia itu adalah genetik, dan belas kasihan atau mercy itu kelemahan bagi mereka, dan pembunuhan adalah suatu tugas moral demi ras mereka yang superior, membuktikan ya. Nah, jadi mungkin sekian dari video kali ini. Jadi negara yang sangat berbahaya dulunya adalah Jerman, menganut paham ini, yaitu ideologi Nazisme, yang sekarang memang udah dicegah ya, udah dihukum juga Jerman oleh negara. PBB udah sepakat bahwa dihentikan ideologi Nazisme, fasis, totalitarian ini, ultranasionalis, di mana menganggap bahwa negara atau ras mereka sangat tinggi. Oke, jadi di video ini kita menjawab bahwa politik ya, ideologi politik yang paling berbahaya adalah totalitarian, fasis, atau Nazisme yang ultra nasionalis. Mirip chauvinisme ya, sangat-sangat cinta kepada negaranya namun ke negara lain enggak gitu. Dan yang kedua mungkin kita bisa sepakat salah satu yang paling berbahaya juga adalah komunisme. Tapi yang terakhir, pesan dari saya adalah sejarah itu ditulis oleh pemenang, bukan oleh yang kalah. Jadi kita masih harus skeptis. Siapa tahu mungkin demokrasi juga banyak ya sebenarnya korbannya, total korbannya tinggi, tapi kita tidak tahu pasti. Yang jelas jangan terlalu juga percaya terhadap sejarah, karena sejarah itu ditulis oleh pemenang. Dan pemenang sekarang adalah si demokrasi atau first world country, Amerika, Jepang, Inggris, Eropa, dan lain-lain. Jadi untuk video kali ini jawaban sementara yaitu ideologi terberbahaya adalah Nazisme, yang kedua adalah komunisme. Sekian dari Si Beruang pamit dulu sekalian. Salam.